Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kali ini, gue akan menjelaskan semua yang sudah diketahui tentang bola merah yang ada di perutnya Ainz. Dan juga gue akan menjelaskan sebuah kronologis yang cukup menarik tentang item ini. So, langsung aja, mari kita mulai. Pertama, gue akan ceritakan kronologis tentang item ini. Buat yang gak tahu, pada tahun 2018 ke bawah, bola merah yang ada di perutnya Ainz masih dianggap sebagai teori kalau itu adalah world class item. Jadi gini, di volume 1, ketika Ainz pertama kali masuk ke dalam ruang tahta, di sini Ainz melihat Albedo yang sedang memegang world class item Ginun Gagap dan dia terkejut kenapa bisa ada dua world class item pada satu tempat yang sama. Nah, di sini yang menarik. Kalau kalian lihat di versi anime, ketika Ainz masuk ke dalam ruang tahta, di sini dia menggunakan bola merah yang ada di perutnya. Dengan kata lain, harusnya pada saat itu ada 3 world class item dalam satu tempat yang sama. Tapi karena Ainz hanya menyebutkan 2, ini artinya world class item yang dimaksud adalah Ginun Gagap dan satu world class item yang belum diketahui. Lalu orang-orang pun berasumsi kalau bola merah yang ada di perutnya Ainz adalah world class item kedua. Masuk ke tahun 2016, Overlord Prolog 2 pun rilis dan membuka fakta kalau kursi yang ada di dalam ruang tahta adalah world class item. Informasi ini pun memunculkan kesimpulan baru, yaitu 2 world class item yang Ainz maksud di volume 1 tadi bukanlah Ginun Gagap dan bola merahnya, tapi Ginun Gagap dan kursi tahta. Jadi pada saat ini, bola merah yang ada di perutnya Ainz masih dianggap sebagai teori kalau itu adalah world class item. Lalu kalau kalian baca di volume 1, memang tidak pernah disebutkan secara spesifik kalau bola merah yang ada di perutnya Ainz adalah world class item, melainkan hanya disebutkan kalau seluruh anggota guild mengizinkan Ainz untuk membawa satu world class item. World class item apa itu tidak dijelaskan sama sekali. Kemudian masuk ke volume 3, di sini disebutkan lagi kalau Ainz membawa satu world class item, tapi sekali lagi tidak dijelaskan world class item apa. Lalu masuk ke volume 4, di sini pun dijelaskan kalau momen tidak bisa diintai dengan menggunakan efek world class item, karena Ainz selalu menggunakan world class item ketika menjadi momon. Sekali lagi, tidak disebutkan world class item apa yang Ainz pakai. Dan masuk ke volume 11, di sini akhirnya dijelaskan kalau world class item yang Ainz memiliki banyak kekuatan, dan salah satunya sangatlah efektif untuk melawan naga. Nah, sekali lagi nih, nggak disebutin seperti apa bentuk world class itemnya. Oke, sampai sini kalian harusnya notice kalau dari volume 1 sampai volume 11, bahkan volume 13, Moriyama sama sekali tidak pernah menyebutkan secara spesifik world class item apa yang Ainz miliki. Dan dia pun hampir tidak pernah menyinggung tentang bola merah yang ada di perutnya Ainz, kecuali di volume 7, itu pun hanya disebutkan kalau ini adalah bola merah dengan aura yang menakutkan. Makanya pada tahun 2019 ke bawah, bola merah yang ada di perutnya Ainz masih dianggap sebagai teori kalau itu adalah world class item milik Ainz. Mungkin pada saat itu, satu-satunya informasi yang memperkuat teori ini adalah cerita di dalam web novel ketika penyerangan para worker. Di sini Robert Dyke menganggap kalau bola merah yang ada di perutnya Ainz adalah titik lemahnya, dan dia pun mencoba menyerang bola itu. Lalu Ainz dengan jelas menyebutkan kalau ini adalah world class item. Tapi, karena ini adalah informasi dari web novel dan belum ada konfirmasi di dalam light novel, makanya bola merah itu masih dianggap sebagai teori. Hingga akhirnya, Evil Eye Side Story pun rilis di tahun 2019, dan di sini muncul sebuah informasi yang bisa mengkonfirmasi teori itu. Setelah Ainz kabur dari Elder Coven Dragonlord, Ainz pun bersiap untuk menyerang balik dengan menggunakan semua itemnya. Karena pada saat ini, Ainz sudah tahu sekuat apa Elder Coven Dragonlord dan sudah memikirkan strategi yang tepat untuk mengalahkan dia. Lalu Ainz pun satu persatu menggunakan itemnya, dan di sini disebutkan dengan jelas kalau Ainz menyentuh world class item yang ada di perutnya. Nah, kalau kalian lihat di cover Evil Eye Side Story, di sini kelihatan kalau Ainz membawa bola merah yang ada di perutnya. Dengan kata lain, world class item yang Ainz sentuh di perutnya sudah pasti adalah bola merah itu. Cuma kalau kalian notice, lagi-lagi Moriyama tidak menyebutkan world class item itu sebagai bola merah, dan dia hanya menyebutkan sebagai world class item yang ada di perutnya. Kemudian yang paling baru, kita masuk ke volume 14. Di sini sudah semakin jelas kalau world class item milik Ainz adalah bola merah yang ada di perutnya. Ketika Ainz ingin bertemu Zanak, di sini Ainz meminta Aura untuk mengurung dirinya dengan menggunakan world class item Depiction of Nature kalau saja ada musuh yang menggunakan world class item untuk mencuci otak dirinya. Karena pada saat ini, world class item yang biasanya Ainz bawa sedang disimpan di dalam Nazarik. Nah, dari sini kita tahu kalau tujuan Aura menggunakan Depiction of Nature adalah untuk mengurung Ainz kalau saja dirinya tercuci otak. Kondisi ini mirip seperti ketika Ainz melawan Shaltir di akhir season 1.
Pada saat itu, Ainz juga memerintahkan Aura dan Mare untuk berjaga-jaga sambil menggunakan world class item. Lalu kalau kalian notice, di sini Ainz tidak membawa bola merah yang biasanya ada di perutnya. Ini berarti sama seperti di volume 14, Ainz ingin Aura mengurung dirinya dengan menggunakan Depiction of Nature kalau saja dirinya tercuci otak. Jadi sudah semakin jelas kalau world class item yang tidak Ainz gunakan di volume 14 adalah bola merah yang ada di perutnya. Kemudian, ketika Ainz berada di ruang tahta Rest di The Kingdom, di sini Klein mencoba menikam bola merah yang ada di perutnya Ainz karena dia menganggap kalau itu adalah titik lemahnya Ainz. Tapi serangan itu berhasil digagalkan dan Ainz pun berpikir, apakah Razor Edge mampu merusak world class item? Kalau saja senjata ini mampu merusak world class item, maka nilai senjata ini akan meningkat drastis. Kalimat ini mengindikasikan kalau bola merah yang Klein targetkan adalah world class item milik Ainz. Lalu akhirnya, ketika Ainz dan seluruh Floor Guardian menganalisis kemampuan Platinum Armor, di sini disebutkan kalau Ainz menyentuh world class item yang ada di perutnya. Dengan kata lain, akhirnya terkonfirmasi dengan sangat jelas kalau bola merah yang ada di perut Ainz adalah world class item yang selama ini disebutkan. Tapi yang aneh, meskipun akhirnya terkonfirmasi kalau bola merah itu adalah world class item, tapi tidak pernah disebutkan secara langsung kalau bola merah itu adalah world class item, melainkan hanya disebutkan sebagai world class item yang ada di perut dan world class item milik Ainz. Ini benar-benar aneh loh, sudah namanya nggak pernah disebutin, bentuknya pun nggak pernah dijabarkan, seakan-akan seperti ada yang disembunyikan dari item itu. Nah, itu tadi kronologis lengkap tentang bola merah yang ada di perutnya Ainz yang awalnya diteorikan sebagai world class item dan akhirnya terkonfirmasi di Evilized Story dan volume 14 kalau itu memang adalah world class item. Mumpung kita bahas kronologis, kalau kalian perhatikan ilustrasi di Overlord Prolog 1 dan 2, di sini terlihat kalau Ainz tidak menggunakan bola merahnya. Ini berarti pada saat itu Ainz belum mendapatkan world class itemnya. Sekarang, mari kita bahas apa saja efek world class item ini. Di volume 11, akhirnya terungkap kalau world class item ini memiliki banyak efek dan salah satunya sangat efektif untuk melawan naga. Lalu kalimat yang serupa juga muncul di volume 14. Di sini Ainz menyebutkan kalau world class itemnya memiliki beberapa kemampuan. Nah, kalau di light novel, hanya dua informasi ini yang menjelaskan efek dari world class item itu. Tapi kalau kalian baca di versi web novel, di sini dijelaskan beberapa efek lainnya. Pertama, ketika Ainz melawan para worker, Robert Deck mencoba menyerang bola merah yang ada di perutnya Ainz. Tapi ketika tangan Robert Deck menyentuh bola itu, serangannya justru tertahan dan Robert Deck malah terhempas. Hasilnya, sarung tangan yang Robert Deck pakai hancur berkeping-keping, tapi tangannya Robert Deck sama sekali tidak terluka. Nah, kondisi ini mengindikasikan kalau salah satu efek world class item milik Ainz adalah mampu merusak equipment milik lawan. Kedua, ketika membantai pasukan Rest the Kingdom, Ainz menjelaskan kalau salah satu world class item miliknya mampu membuatnya turun hingga 5 level. Kalimat ini mengindikasikan kalau world class item yang dimaksud adalah bola merah di perutnya dan mungkin saja bola itu mampu menyerap hingga 5 level sebagai bayaran untuk mengaktifkan salah satu efeknya. Nah, itu tadi semua kemampuan dari world class item milik Ainz yang sudah diketahui di versi light novel dan web novel. Sebagai tambahan, di dalam web novel, Ainz menjelaskan kalau item ini akan semakin kuat jika digunakan oleh dirinya dan namanya pun telah terukir di dalam item ini. Ainz juga menjelaskan kalau di perang terakhir, setengah player mati karena item ini. Perang apa yang Ainz maksud, kita tidak tahu. Nah, kalau kalian cari tahu, world class item yang Ainz miliki terkadang ditulis sebagai XXX of Momonga atau Redacted of Momonga. Ini sesuai dengan penjelasan Ainz tadi kalau namanya telah terukir di dalam world class item ini. Tapi di tahun 2018, ada yang mencoba bertanya melalui Twitter tentang nama resmi dari item ini dan Maruyama menjawab rahasia. Dan topik terakhir, gue akan mencoba menjelaskan sebuah teori yang berhubungan dengan world class item ini. Kalau kalian perhatikan karakter sheet-nya Ainz, di sini terlihat kalau Ainz memiliki jumlah MP yang sangat banyak bahkan hingga melewati batas. Karena hal ini, muncul teori kalau MP Ainz bisa sebanyak itu karena efek dari world class item yang ada di perutnya. Tapi menurut gue pribadi, MP Ainz bisa sebanyak itu bukan karena item, melainkan karena build karakternya yang unik. Buktinya, kalau kalian perhatikan pertarungan Ainz melawan Shaltir di season 1, di sini Ainz tidak menggunakan world class itemnya, tapi ketika Shaltir menggunakan mana essence, Shaltir menjelaskan kalau Ainz memiliki jumlah mana 1,5 kali lebih banyak daripada dirinya. Nah, kalau kalian perhatikan karakter sheet-nya Shaltir, di sini mana yang Shaltir miliki kira-kira ada di angka 70-an. Jadi kalau 1,5 kali lebih banyak, berarti Ainz memiliki jumlah mana sekitar 100-an. Kesimpulannya, jumlah mana Ainz memang sudah melebihi batas meski dia tidak menggunakan bola merahnya. So, itu tadi semua yang bisa gue jelaskan mengenai world class item yang ada di perutnya Ainz. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Nada Cinta. Bang, collab sama channel Kurogis Nime. Dia sering bahas Kumodesuga sama Mauga Queen.
Nanti ya, beberapa bulan lalu gue udah ajak Kurogesnime buat collab, bahas Kumo Desuga. Tapi ternyata sampai sekarang gue masih belum mood untuk maraton Kumo Desuga lagi. Makanya nggak jadi-jadi nih collabnya. Ada dari Jokowi, Bang, tidak ada pikiran buat nyari detail movie atau film Pixar. Setahu gue ya, udah banyak kok orang yang nyari detail film-film Disney dan Pixar. Jadi gue nggak terlalu tertarik. Dan ada dari Puyer Kaki 3. Sensei, lu tahu Mushoku Tensei Sodoki nggak? Kalau tahu dibahas dong, soalnya seru. Kalau belum, Sensei bisa baca, ada manga dan light novelnya juga. Kalau yang lu maksud ini MC-nya rambut putih, gue udah baca kok. Tapi gue cuma ngikutin versi manganya dan bukan light novelnya. Nah, kalau masalah ngebahasnya ya, aduh kapan-kapan aja deh bro. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.